Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rifki Brimanda, Muhammad Ma'ruf, Sania Nurul, Feona Rosa akan menjelaskan tentang healthcare. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Healthcare adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan, atau penyembuhan penyakit cedera, serta gangguan fisik dan mental lainnya. Pelayanan kesehatan diberikan secara profesional oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan, misalnya ke dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, beserta asisten-asistennya. Kegiatan pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan primer, sekunder, tersier, serta mencakup kesehatan masyarakat. Selanjutnya, fungsi utama healthcare, pengobatan. Meningkatkan kesehatan dan mengobati penyakit dengan menggunakan berbagai metode seperti penggunaan obat-obatan, operasi, dan terapi lainnya. Lalu pencegahan, mencegah terjadinya penyakit dengan melakukan pemeriksaan rutin, vaksinasi, dan pendidikan kesehatan. Lalu pemulihan, meningkatkan fungsi tubuh dan kesehatan pasien yang telah mengalami penyakit atau cedera dengan melakukan terapi fisik, psikologis, dan rehabilitasi lainnya. Dan yang terakhir, promotif, meningkatkan kesehatan dan memberikan informasi dan pendidikan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Hubungan data warehouse dengan manajemen data healthcare. Manajemen data dalam layanan kesehatan mengacu pada proses yang terlibat dalam pengumpulan, pengorganisasian, penyimpanan, analisis, dan pemeliharaan data terkait layanan kesehatan. Mengikat sifat penting data medis, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaannya. Misalnya, perusahaan layanan kesehatan harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, bersih, lengkap, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang berwenang bila diperlukan. Selain itu, data penting pasien perlu disimpan dengan cara yang aman dan mematuhi peraturan privasi. Meningkatkan kualitas dan konsistensi data healthcare. Ada beberapa cara penggunaan data untuk membantu menjaga konsistensi dan kualitas data. Data yang pertama, data terintegrasi. Data warehouse secara alami mengintegrasikan data yang berasal dari sumber berbeda yang terisolasi dan terfragmentasi. Dengan menyatukan data ini dari sumber seperti data rekam medis, data pasien, data-data lainnya yang ada di layanan kesehatan ini dapat melakukan penyimpanan dalam satu format standar untuk memastikan konsistensi dan akurasi data. Yang kedua, ada pembersihan data. Data healthcare seringkali berantakan dengan catatan yang hilang, tidak konsisten, atau duplikat. Hal ini lebih umum terjadi ketika kita memasukkan data dari berbagai sumber di sekitar objek yang sama, misalnya pasien. Kan misalnya ya pasien dalam suatu rumah sakit misalnya kan itu kan banyak ya objek pasien itu. Nah, di sini data warehouse melakukan pembersihan data melalui transformasi dan menghilangkan semua kesalahan dan inkonsistensi. Standarisasi meskipun data healthcare seringkali menggunakan terminologi dan sistem pengkodean yang berbeda dalam setiap sistem sumber. Data warehouse healthcare menstandarkan format ini, memastikan konsistensi dan pertukaran yang lancar di berbagai titik data. Snowmed City, AppHire, atau ICD-10 adalah beberapa standar data medis umum yang dapat digunakan dalam data warehousing. Metrik kualitas data. Data warehouse healthcare menetapkan metrik kualitas data untuk mengukur kualitas dan konsistensi seperti kelengkapan, akurasi, dan ketepatan waktu. Metrik ini kemudian dapat digunakan untuk memantau dan meningkatkan kualitas data.
Studi kasus pemodelan data warehouse distribusi produk kesehatan di PT Bima Sakti Medika. PT Bima Sakti Medika merupakan perusahaan yang berfokus pada distribusi produk kesehatan yang beroperasi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Masalah perusahaan ini menghadapi berbagai masalah, termasuk manajemen persediaan yang tidak efisien, kualitas data yang rendah, pemantauan kinerja yang tidak optimal, dan kesulitan dalam mengelola rantai pasokan serta mengintegrasikan data keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penerapan data warehousing. Oke, yang selanjutnya ada solusi yang diberikan kepada PT Bima Sakti Medika. Dari permasalahan yang tadi kemukakan, maka dibentuk sebuah model yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh data. Data ini diperlukan untuk distribusi produk kesehatan dan menggunakan pendekatan data warehouse. Pendekatan tersebut melibatkan pengumpulan berbagai jenis data ke dalam suatu tempat penyimpanan, memungkinkan pengguna untuk dapat dengan cepat menganalisis informasi yang diperlukan. Lalu online transaction processing atau bisa disingkat OLTP menjadi elemen kunci dari data warehouse. Berfungsi sebagai langkah awal dalam pemodelan sumber data, diikuti oleh proses extraction, transformation, loading atau bisa disingkat ETL sebagai landasan untuk membentuk skema gudang data. Oleh karena itu, model ini agar dijadikan pedoman untuk menghasilkan informasi yang berharga untuk manajemen PT Bima Sakti Medika. Lalu di sini kesimpulannya, data warehouse memiliki peran penting dalam manajemen data healthcare karena memungkinkan pengumpulan, integrasi, dan penyimpanan data dari berbagai sistem dan sumber data healthcare, sehingga memudahkan proses analisis dan pelaporan data. Dengan demikian, data warehouse dapat membantu organisasi healthcare dalam meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas layanan, dan memperbaiki pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat dan relevan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.